Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Saya harap bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan eh, Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Topper. Hari ini saya akan membahas satu tema, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jika ini membantu untuk teman-teman semuanya, atau ada masukan yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan yang membangun, kami sangat menunggu komentar Anda di bawah, dan juga jangan lupa share channel ini. Oke, saya akan membahas tema kali ini yang mengenai jaminan fidusia serta akibat hukumnya pasca putusan MK. Ini sangat menarik tentunya, karena setelah putusan ini banyak orang yang multitafsir dengan putusan MK tersebut. Dalam hal ini saya nggak mau membahas dalam satu sudut pandang, atau saya menjadi seorang melihat dari sudut pandang atau untung ruginya bagi kreditur atau untung ruginya untuk debitur. Tapi di sini aku akan mencoba memaparkan apa untung ruginya bagi kedua belah pihak. Pertama, sebenarnya dengan putusan MK ini akan memberikan multitafsir pasti saja. Karena kenapa? Dalam putusan MK tanggal 6 Januari 2020 menjelaskan bahwa fidusia atau penerima fidusia atau kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sendiri-sendiri atau praktek eksekusi, kecuali pemberi fidusia debitur mengakui dirinya telah prestasi secara sukarela menyerahkan benda menjadi miliknya kepada kreditur. Ini menarik sebenarnya, karena kenapa? Seakan-akan kalau pihak debitur tidak mengakui dirinya prestasi, maka dia punya kekuatan hukum untuk tidak menyerahkan barang atau jaminan fidusia yang telah dicantumkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya kita akan bahas di sini apakah yang harus dilakukan kreditur. Dalam hal ini contohnya leasing atau bank tentunya untuk melakukan eksekusi tersebut. Nah, di sini kita akan bahas ya. Yang pertama dulu di pihak kreditur dan debitur untung ruginya di saat ini. Ya, dalam kerugian bagi kreditur bisa menurut saya bisa salah bisa benar dengan adanya putusan MK tersebut, maka pihak kreditur mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit tentunya, karena dalam putusan tersebut mencantumkan bahwa harus dengan sukarela. Tapi kebanyakan orang kadang tidak dengan rela atau tidak dengan sadar diri. Bahkan ada yang membandel sekalipun dia udah tahu bahwa dia telah prestasi atau mungkin dia ada tanggungan yang belum dibayar gitu. Dan dia masih ingin berusaha untuk menguasai barangnya yang sebenarnya sudah tidak lagi menjadi miliknya karena dinyatakan prestasi. Nah, dalam pihak kreditur tentunya masyarakat yang kebanyakan kredit apa-apa gitu loh. Ya, kita mungkin mengalami kesulitan karena pasca putusan MK ini pihak kreditur akan lebih hati-hati dalam melakukan pengkreditan atau menerima pengajuan pengkreditan dari masyarakat tentunya. Dan kita tahu bahwa selama ini pihak kreditur telah melakukan hal yang terbaik dalam kemajuan ekonomi kita tentunya.
Contohnya sekarang kan kita tahu bahwa masyarakat kita ya agak berat lah ya kalau memang beli sesuatu itu dengan cash, karena kita tahu kita kadang uang cash itu susah ngumpul. Jadi kita menggunakan cara yang lebih eh, meringankan, yaitu dengan cara mengkredit. Nah, dengan pasca putusan MK ini, maka dalam pihak kreditor akan melakukan DP yang mungkin 50%, dan kita pasti yakin bahwa itu akan memberatkan untuk kita semua. Nah, saya memberikan tanggapan ini bagaimana sebenarnya supaya dalam melakukan eksekusi atau dalam menyerahkan hak milik kepada kreditor, ada trik-trik yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini udah pernah dibahas dalam Perkapolri tertentu. Ada yang mengatur hal ini dalam Perkapolri, yang dimana yang melakukan eksekusi itu adalah hanya polisi. Nah, di sini banyak teman-teman saya yang mulai bertanya kepada saya, apa yang harus kita lakukan. Ada teman saya kemarin nanya ke saya, masih ada debt collector yang nagih di rumah gitu loh. Tapi itu masalah sebenarnya, tapi selagi masih dalam prosedur hukumnya, karena bagaimanapun juga kita harus hormati orang-orang yang debt collector yang nagih ke rumah, karena sebenarnya mereka juga sama dengan kita, mereka karyawan yang ingin sama-sama mencari nafkah gitu loh. Tapi kita juga harus tahu, jangan karena kita terlalu baik kita memberikan kelonggaran atau memberikan kesempatan untuk mereka berbuat atau melanggar hukum. Jadi begini, bagi nasabah yang mungkin masih didatangi debt collector yang mungkin tidak wajar, boleh dilaporkan. Jadi begini, yang gak wajar itu ada teman saya kemarin debt collector sampai jam 12 malam ngetuk-ngetuk pintu, kan itu udah gak wajar sebenarnya. Jadi pihak debitur bisa melakukan laporan kepada polisi tentunya, atau minta bantu kepada polisi untuk memberi perlindungan, atau bisa memberi teguran juga kepada debt collector yang mungkin dari leasing yang ingin mencari kita. Saran saya juga untuk nasabah, jangan juga karena ada putusan ini jadi kita membuat kredit kita macet atau mengabaikan tanggung jawab kita, tidak baik juga itu. Nah, saya akan berbicara juga di pihak kreditur. Nah, bagaimana nih? Kan sekarang udah ada putusan yang kita nggak bisa lagi mengeksekusi jaminan apa-apa. Oh, nggak bisa begitu. Sebenarnya putusan MK ini bukan begitu juga. Putusan MK ini sebenarnya memberikan kepastian hukum supaya tidak terjadi kesemena-menangan. Jadi tujuan MK ini bukan untuk membuat kreditur tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut tanggapan saya, putusan MK ini untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menertibkan kesemena-menangan yang mungkin udah banyak terjadi. Nah, kepada pihak penagih atau dari pihak kreditur yang mengalami kemacetan, ada nasabah yang macet, susah ditagih, ya ada saya mungkin boleh kasih saran, yaitu dengan mendatangi rumahnya boleh saja. Tapi kan ada juga orang kan yang rewel gitu loh, kalau ditagih itu ya bisa, ya banyak lah tingkahnya gitu loh ya. Dengan ini saya memberi saran kepada pihak kreditur, jika ada nasabah seperti itu, jangan menghadapi mereka dengan emosi, jangan menghadapi mereka dengan kekerasan, tidak. Tapi kalau Anda udah mentok, ya sebelum ke pengadilan boleh ke polisi setempat minta bantu gitu loh. Biar polisi bisa datangin bahkan bersama-sama dengan Anda. Nah, ini konsepnya. Jangan nanti kalau kamu bawa polisi seakan-akan kamu menganggap polisi di pihak kamu. Saya percaya polisi juga nggak mau membela yang salah. Jadi dengan adanya polisi, maka ada orang-orang yang menengah. Jadi saya percaya polisi juga dalam melakukan tugas
mereka akan bijaksana menggunakan nurani mereka, melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik, maka mereka juga akan memberikan masukan-masukan untuk meringankan sesuatu hal yang mungkin tidak dikehendaki. Nah, jadi itulah yang bisa dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur jika terjadi kendala-kendala. Ya, jadi kadang selama ini kan ada debt collector yang melakukan penyetopan di jalan gitu kan. Itu kan enggak sesuai prosedur sebenarnya. Jadi ada juga debt collector yang kemarin ada itu debt collector yang bawa senjata tajam ngancam-ngancam, itu kan nggak baik sebenarnya. Ya, jadi pasca putusan MK ini ayo kita lebih lagi saling menertibkan, saling lebih taat hukum untuk bisa membuat masyarakat yang tentram, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan juga. Jadi itu saja menurut saya.